Lanjutkan kembali pembahasan ringkasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa, ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih melanjutkan tentang masalah jenis-jenis kesyirikan, macam-macam kesyirikan. Pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya syirik itu ada dua. Yang pertama syirik yang berkaitan dengan zat Allah, dan juga yang berkaitan dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Sedangkan yang kedua adalah syirik di dalam bermuamalah kepada Allah. Yang dimaksud dengan syirik di dalam bermuamalah kepada Allah, yaitu seseorang dia tidak murni ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya itu ada niatan-niatan yang lain. Al-Imam Ibnul Qayyim, sebelum kita lanjutkan, Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab ini ketika membahas tentang jenis-jenis kesyirikan, maka ucapan beliau itu mengalami tadakhul. Tadakhul artinya saling memasuki. Ya. Kadang beliau bicarakan dia di sini, nanti di pembahasan selanjutnya beliau bicarakan lagi. Ya. Baik. Ini penting untuk disampaikan supaya antum tidak bingung. Karena pembicaraannya Imam Ibnul Qayyim terkait dengan masalah jenis-jenis kesyirikan di sini, pembicaraan beliau itu mengalami tadakhul, saling memasuki satu dengan yang lain. Tapi sekarang kita akan masuk pada pasal yang baru. Faslun, pasal asyirku fil af'ali wal aqwali wal iradati wal niyati. Sebuah pasal tentang kesyirikan fil af'al, di dalam perbuatan-perbuatan hamba, wal aqwali, kesyirikan yang berkaitan dengan ucapan-ucapan hamba, wal iradati wan niyati, dan kesyirikan yang berkaitan dengan al iradat, keinginan, wan niyat, dan juga niat. Antum melihat balik lagi beliau berbicara tentang syirik dalam masalah apa? Niat. Ya, kemarin sudah dibahas belum? Sudah. Syirik di dalam muamalah itu. Sekarang beliau ulang lagi. Ya. Cuman di sini ada tambahannya, syirik di dalam perbuatan para hamba dan juga syirik di dalam ucapan para hamba. Kemudian syirik di dalam masalah keinginan hati dan juga niatan hati. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yatba'u hadha syirka, mengikuti pembahasan syirik sebelumnya, asyirku bihi subhanahu, adalah pembahasan tentang kesyirikan kepada Allah fil af'ali, di dalam perbuatan para hamba, wal aqwali, dan ucapan para hamba, wal iradati, keinginan hati mereka, wan niyati, serta niatan hati mereka. Ini sebagai lanjutan dari pembahasan kemarin. Fasyirku fil af'al, adapun contoh kesyirikan di dalam perbuatan para hamba, kasujudi li ghairihi, seperti sujud kepada selain Allah. Ya, sujud di hadapan selain Allah tabaraka wa taala. Dan ini para jemaah sekalian, dia merupakan kesyirikan kalau seandainya ada orang sujud kepada selain Allah dengan niat ibadah, dengan niat menghambakan diri. Maka di sini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ini kesyirikan, kekufuran, bisa mengeluarkan dari Islam. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah apabila seseorang itu sujud kepada selain Allah tetapi bukan dengan niat ibadah, hanya untuk penghormatan. Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Setelah mereka sepakat itu haram, sepakat sujud kepada selain Allah itu haram. Yang mereka perselisihkan adalah
Kalau sujud kepada selain Allah itu sebatas untuk penghormatan, bukan untuk penghambaan, apakah ini termasuk kesyirikan besar yang mengeluarkan dari Islam atau tidak? Itu yang mereka perselisihkan. Kalau haramnya sepakat haram, jelas antum ini, tidak ada yang membolehkan sujud kepada selain Allah meskipun untuk sebatas penghormatan. Tidak ada yang membolehkan. Semua mengatakan itu haram. Tetapi yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah, apakah kalau sujud kepada selain Allah sebagai bentuk penghormatan bukan penghambaan, apakah itu termasuk kesyirikan besar, kekufuran besar yang mengeluarkan dari Islam atau tidak? Jelas atau tidak ini? Ya. Saya tidak ingin antum salah memahami ini. Kalau sujud kepada selain Allah dalam rangka menghambakan diri, ini apa hukumnya? Syirik besar, keluar dari Islam, tidak ada khilaf. Ada orang sujud kepada selain Allah dan niatnya itu adalah untuk menghambakan diri kepada orang yang dia sujud kepadanya, maka ini keluar dari Islam, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau niatnya itu adalah untuk penghormatan, ya, bukan penghambaan, sepakat itu haram. Di antara yang menukilkan kesepakatan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, ajma'al muslimun, telah sepakat ulama kaum muslimin, ala anna sujuda li ghairillahi muharramun, bahwasanya sujud kepada selain Allah itu haram. Sepakat. Ya. Namun sayang ini dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi. Mereka kadang sujud di hadapan guru-guru mereka. Yang mengatakan seperti ini bukan tiang, tetapi Al-Imamul Qurtubi, salah seorang ulama ahli tafsir. Di dalam kitab tafsir beliau mengatakan, wa hadha sujudul manhiyu anhu, sujud yang dilarang ini. Apa itu sujud yang dilarang? Sujud kepada selain Allah. Sujud yang dilarang ini qad ittakhadahu juhalul mutasawwifah, telah dijadikan oleh orang-orang sufiyah yang jahil adatan, sebagai kebiasaan. Inda dukhulihim ala masyayikhihim, ketika mereka masuk menemui guru-guru mereka, maka mereka sujud, membungkukkan badan sampai wajah mereka akan menyentuh tempat sujud. Ya. Mereka jadikan itu kebiasaan. Apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Dhalla sa'yuhum, perbuatan mereka sesat, wa khaba amaluhum, dan perbuatan mereka akan mendatangkan kerugian. Dan ini dibantah oleh ulama besar dalam madhab Syafi'i. Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Al-Imamun Nawawi? Dalam kitab beliau Radatul Talibin, beliau mengatakan, ma yaf'aluhu kathirun minal jahalati zalimin, apa yang dilakukan oleh banyak orang jahil yang zalim, minas sujudi baina yadayil masyayikh, yaitu sujud di hadapan syekh-syekh mereka, sujud di hadapan guru-guru mereka, fa inna dzalika haramun qat'an bi kulli halin, maka itu haram di setiap keadaan. Kalau haramnya disepakati, ya, haram qat'an, secara qat'i, secara pasti, bikulli halin, di setiap keadaan. Sawa'un kana ilal qiblati au ghairiha, apakah ketika dia sujud itu dia menghadap kiblat ataupun tidak. Misalkan gurunya di kiblat, lalu dia sujud menghadap kiblat karena gurunya di depannya. Wa sawa'un qasada sujuda lillahi ta'ala au ghafal, bahkan meskipun dia niatkan itu sujud untuk Allah, yang penting gurunya di depannya. Paham? Gurunya di depannya, lalu dia sujud di depan gurunya, tetapi niatnya untuk Allah. Au ghafal, apalagi niatnya bukan untuk Allah. Wa fi ba'di suwarihi ma yaqtadil kufra, bahkan sebagian sujud yang seperti ini hukumnya adalah kekufuran, kata Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ada sebagian orang, makanya jamaah sekalian, sering kita katakan agama ini dengan segala bentuknya itu bersumber pada dalil. Bukan hanya masalah akidah yang membutuhkan dalil, bukan.
Bukan hanya masalah ibadah yang membutuhkan dalil, termasuk masalah akhlak dan etika. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi alaihi salatu wasallam adalah Al-Quran. Kata para ulama, ini isyarat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa masalah akhlak itu juga sumbernya adalah Al-Quran. Di sebagian tempat orang menganggap itu akhlak padahal bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah. Contoh misalkan, mohon maaf, di sebagian kita menganggap bagian daripada akhlak ketika lewat di depan orang itu membungkukkan badan. Ya. Ini dianggap akhlak atau tidak? Dianggap akhlak oleh sebagian orang, padahal ini bertentangan. Saya tidak mengkritik ucapan tabi dan permisinya. Silahkan ucapkan tabi ketika lewat. Jangan juga asal loncat saja, jangan. Nanti dipegang kaki antum jatuh pula. Ya. Saya tidak mengkritik ucapan tabi dan permisinya. Silahkan ucapan tabi, silahkan ucapkan tabi, ucapkan permisi. Tapi badan biarkan dia tegak. Biarkan dia tegak. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa? Karena membungkukkan badan ketika lewat di depan orang itu bagian daripada ruku, dan ruku itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagian orang memandang ini adab, padahal tidak. Oleh karena itu sekali lagi, agama ini dengan segala bentuknya itu berpulang kepada dalil. Baik itu akidahnya, ibadahnya, termasuk etika dan akhlaknya, jemaah sekalian, termasuk etika dan akhlak. Ya. Ada juga sebagian orang dikumpulkan antara dua keburukan. Lewat di depan orang yang sholat sambil tabi. Dia kira kalau dia membungkukkan badan tidak berdosa. Ya. Dua keburukan dia kumpulkan. Keburukan pertama lewat di depan orang sholat, keburukan yang kedua membungkukkan badan kepada selain Allah. Ya. Jadi kembalikan dia kepada dalil. Kembalikan kepada dalil. Dikatakan juga oleh Al-Imam Az-Zaila'i rahimahullah. Al-Imam Az-Zaila'i salah seorang ulama bermadhab Hanafi. Dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq beliau mengatakan, wa ma yaf'alun, dan apa yang mereka lakukan, sebagian orang-orang sufiyah, apa yang mereka lakukan, min taqbilil ardi, yaitu mencium lantai, baina yadayil ulama, di hadapan ulama mereka. Mencium lantai di depan, maksudnya sujud. Faharamun, maka ini haram. Wal fa'ilu warradi bihi athiman, pelakunya si murid dan gurunya yang ridho diperlakukan seperti itu athiman, dua-duanya berdosa. Pelakunya yaitu si murid yang sujud di hadapan gurunya, kemudian gurunya ar-radi bihi, yang ridho dengan perbuatan itu, athiman, dua-duanya berdosa. Li'annahu yushbihu ibadatal wathan, karena itu mirip seperti penyembahan terhadap berhala. Baik. Mudah-mudahan jelas ya. Ini yang pertama, di antara bentuk kesyirikan itu sujud kepada selain Allah. Kapan dia menjadi kesyirikan? Disepakati oleh para ulama kalau diniatkan untuk menghambakan diri, penghambaan. Tetapi kalau niatnya itu untuk penghormatan, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan mutlak itu kekufuran, mutlak itu kesyirikan selama sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun niatnya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau niatnya sebatas penghormatan, maka ini adalah haram, tetapi tidak sampai pada derajat kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Pendapat sebagian ulama, di antara yang menguatkan pendapat ini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, hindarkan. Kalaupun dia tidak sampai pada derajat kekufuran, dia dipastikan apa? Haram. Dipastikan haram. Kemudian berikutnya, wat-tawafi bi ghairi baitihi, termasuk kesyirikan adalah tawaf di selain Ka'bah, seperti tawaf di kuburan. Kenapa ini kesyirikan? Karena tawaf itu ibadah. Ketika seseorang itu tawaf, berarti dia melakukan ibadah. Dan kalau dia tawafnya di sekeliling kuburan, berarti dia sedang beribadah di
di kuburan tersebut maksudnya kepada penghuni kubur itu. Maka ini termasuk kesyirikan. Ya. Ada tidak orang tawaf di kuburan? Hah? Serius antum. Antum jangan bilang ada-ada aja. Serius antum ini. Ya. Ada atau tidak? Antum lo yang bilang ya. Wa tawafi bi ghairi baitihi wa halqir ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi. Jadi tawaf ya di selain Ka'bah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan fa inna at-tawaf la yushra'u. Yang namanya tawaf itu tidak disyariatkan. Tawaf itu tidak disyariatkan illa bil baitil atiq, kecuali di rumah yang kuno. Apa maksudnya rumah yang kuno? Ka'bah. Karena rumah ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi Allah adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali diletakkan untuk manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah, yaitu Makkah, Ka'bah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya tawaf tidak disyariatkan kecuali di rumah kuno. Bittifaqil muslimin, menurut kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Walihada, oleh karena itu, ittafaqu, para ulama bersepakat. Perhatikan, ulama yang bersepakat ala tadlili, untuk menyesatkan, memponis sesat. Ulama sepakat memponis sesat, ya, bukan kita. Ulama sepakat memponis sesat man yatufu bi ghairi dzalik, siapa yang tawaf di selain Ka'bah. Sepakat ulama tadlil, memponisnya sesat. Mithla man yatufu bis sakhrah, seperti seseorang yang tawaf mengelilingi batu. Ya. Batu ampat misalkan. Ya. Taib. Atau batu nisan, bisa jadi. Ada orang tawaf mengelilingi batu akik. Dia lepas gini kemudian dia tawaf. Atau bi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang tawaf mengelilingi hujrah Nabi alaihi salatu wasallam, kamar Nabi alaihi salatu wasallam yang di dalamnya ada kubur beliau. Ini kuburnya Nabi alaihi salatu wasallam. Atau bil masajidil mabniyati bi Arafah atau Mina, atau tawaf mengelilingi masjid yang ada di Arafah ataupun masjid yang ada di Mina. Atau ghairi dzalik, au bi qabri ba'dil masyayikh, atau yang tawaf di sekitar kuburan sebagian masyayikh. Tawaf di sekitar kuburan sebagian masyayikh. Au ba'di ahlil bait, ataupun tawaf di sekitar kuburan sebagian ahlul bait. Ahlul baitnya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kama yaf'aluhu katsirun min juhalil muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak dari orang-orang jahil di kalangan kaum muslimin. Jadi ini dia. Ya. Selanjutnya termasuk kesyirikan, adapun yang ketiga ini butuh perincian yang cukup panjang. Wa halqir ra'si, botak. Botak itu syirik loh. Wa halqir ra'si, mencukur habis rambut di kepala. Ubudiyatan, dalam rangka beribadah. Wa khudu'an, dan merendahkan diri li ghairihi, untuk selain Allah. Botak ketika diperiksa oleh para ulama dari penjelasan yang berdasarkan dalil, maka botak itu ada 6 macam. Ya. Yeah. Botak itu sittatu anwa', ada 6 macam. Ya, mencukur rambut itu ada 6 macam. Itu mencukur habis, biasa al-halq. Yang pertama, ada mencukur rambut yang bernilai ibadah di sisi Allah. Adapun mencukur rambut yang bernilai ibadah di sisi Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah mengatakan jenisnya itu hanya 4, tidak ada yang kelima, apalagi yang keenam. Botak
botak yang bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah itu ada 4 macam. La khamisalaha, tidak ada yang kelimanya apalagi yang keenam. Ingat, ini yang bernilai apa? Ibadah, berpahala. Yang pertama adalah botak ketika tahallul haji. Yang kedua, botak ketika tahallul umrah. Ini jelas. Ya. Botak ketika tahallul haji atau tahallul umrah. Bahkan untuk tahallul haji dan umrah, lebih baik mana? Lebih baik botak atau sekedar memendekkan? Lebih baik botak bagi laki-laki. Yang ketiga, yang bernilai ibadah adalah membotaki bayi yang diakikahkan. Ya, membotaki bayi yang diakikahkan. Kemudian rambutnya itu ditimbang, berapapun berat rambutnya, yang dicukur habis itu berapapun berat rambutnya, maka dengan seharga itu dia bersedekah, atau dia bersedekah seharga fiddah, yaitu perak. Sebagian ulama mensahihkan riwayat emas. Ya, tapi Ibnu Hajar mengatakan semua riwayat tentang sedekah menggunakan seharga emas itu dhaif menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani. Tapi sebagian ulama menerima riwayat zahab emas. Maksudnya bayi yang diakikahkan itu kan dicukur habis rambutnya, kemudian itu ditimbang, ternyata berat rambutnya 2 gram. Maka antum tanya kepada penjual perak, berapa harga perak 2 gram? Sebagian ulama mengatakan emas. Berapa harga emas 2 gram? Oh, ternyata berapa Pak Tuan? Emas 2 gram berapa? 3 juta. Berarti sedekah menggunakan 3 juta. Ya, itu maksudnya. Jadi dicukur habis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW ketika mengakikahkan Al-Hasan, cucu beliau, Al-Hasan bin Ali, maka beliau berkata kepada putri beliau, ibunya Hasan, yaitu Fatimah, ya Fatimatu ihlaki ra'sahu, wahai Fatimah, cukur habis rambutnya, wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan, kemudian bersedekahlah seberat rambutnya itu dengan menggunakan ukuran perak. Itu yang disahihkan oleh para ulama, tapi sebagian ulama mensahihkan yang ini. Ya, itu pun juga bagi bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama melarang untuk mencukur bayi perempuan. Ya, sebagian ulama melarang untuk mencukur bayi perempuan meskipun ketika diakikahkan. Bagaimana caranya? Maka takar saja, kira-kira saja. Oh, rambutnya ini sekitar sekian gram. Kira-kirakan saja. Ya, sebagian ulama melarangnya. Untuk bayi perempuan. Ini yang ketiga, ya, botak yang bernilai ibadah. Yang keempat, botak yang bernilai ibadah adalah menurut jumhur mayoritas ulama, ada khilaf dalam masalah ini, yaitu botaknya orang kafir ketika dia masuk Islam. Kalau orang kafir masuk Islam maka disunnahkan baginya untuk mencukur rambutnya. Ya, orang kafir mu'allab kalau masuk Islam maka dianjurkan untuk mencukur rambutnya, dan ini dia pendapat mayoritas para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yustahabbu, dianjurkan, lil kafiri, bagi orang kafir, idza aslama, apabila masuk Islam, an yahliqa sya'ra ra'sihi, untuk mencukur habis rambutnya. Ya, cukur habis. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Ada salah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aslamtu, wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, alqi alaika sya'ral kufri, buang darimu rambut kekufuran itu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ihlik, botaki dirimu, atau ihlak, botaki dirimu. Ya, maka dari sini mayoritas ulama mengatakan bahwasanya orang kafir kalau masuk Islam maka dia apa? Dibotak. Ya. Dan ini dianjurkan, kata Imam Nawawi. Nassa alaihi Syafi'i fil itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa Syekh Abu Hamid juga disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wal Bandaniji, Al-Imam Al-Bandaniji, dan yang lainnya, mayoritas ulama.
Ini dia jenis botak yang pertama. Botak apa? Menilai ibadah. Botak antum? Ibadah atau tidak nih? Baik, itu dia yang pertama. Yang kedua, botak yang bernilai kesyirikan. Botak yang hukumnya kesyirikan. Ini yang dibahas oleh Ibnul Qayyim di sini. Dan beliau juga menyebutkannya di dalam kitab beliau yang lain, Zadul Ma'ad. Kata beliau, seperti botaknya lagi-lagi sebagian orang-orang yang belajar sufi. Mereka sengaja botak untuk penghambaan diri kepada guru mereka. Mereka mengatakan, halaqtuhu li syaikhi fulanin, aku sengaja botak untuk syekhku si fulan. Maka ini syirik. Ucapan yang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim, sama seperti dia mengatakan, sajadtu li syaikhi fulanin, aku sujud untuk syekhku si fulan. Sama. Baik. Itu dia botak yang bernilai apa? Syirik. Ya, hati-hati ini. Yang ketiga, botak yang bernilai bid'ah. La ilaha illallah. Seperti seseorang dia sengaja botak bukan untuk siapapun, bukan untuk penghambaan diri kepada siapapun, akan tetapi sebagai ciri khasnya di dalam beragama. Seperti yang dilakukan oleh orang Khawarij. Di antara ciri orang Khawarij yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, simahum at-tahlik, ciri-ciri orang Khawarij adalah botak. Jangan lihat kepala teman antum. Ini kenapa orang Khawarij itu ini botaknya orang Khawarij yang bid'ah. Ya. Kenapa? Karena orang Khawarij itu mereka ingin membuang dunia. Dan di antara perhiasan dunia apa? Rambut. Di antara perhiasan dunia itu rambut. Di antara perhiasan dunia itu rambut. Ada sebagian orang, Masya Allah, terutama kan perempuan itu perawatan rambutnya. Sebagian laki-laki juga Masya Allah perawatan rambutnya. Maka orang Khawarij mereka ingin memiliki ciri khas. Ciri khas apa itu? Mereka ingin membuang dunia. Dengan cara apa? Botak. Kan ada kan di sebagian agama itu tokohnya itu harus botak. Ada kan? Ada. Naam. Mereka harus botak. Baik. Ini dia botak yang bernilai apa? Bid'ah. Baik. Yang keempat, botak yang bernilai haram. Dia bukan syirik, dia bukan bid'ah, tetapi dia haram. Di antara contohnya adalah botak ketika mendapatkan musibah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah dahulu kalau mereka mendapatkan musibah maka mereka cukur habis rambut mereka. Sebagai bentuk ratapan, mereka cukur habis. Ya. Ataupun botak dalam rangka tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Dia botak, tiba-tiba dia botak. Temannya mengatakan, "Mas, kapan antum botak ini? Antum gak lihat ini kepala Ronaldo ini," gitu. Misalkan. Atau kepalanya siapa gitu yang botak, pemain bola yang ini. Kalau yang seperti ini haram kalau dia tasyabuh. Ya. Yang kelima, botak yang boleh. Nah, ini. Mana dia botak yang boleh? Botak karena hajah, karena kebutuhan. Botak karena kebutuhan. Ini yang kelima. Misalkan banyak kutu di kepalanya. Ya. Dan kutu tersebut bersembunyi di balik rambutnya yang lebat, maka dia pun botaki kepalanya untuk mengusir kutu-kutu itu. Sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat, ada seorang sahabat itu kutunya sangat banyak sampai disebutkan di dalam riwayat sampai kutunya berjalan di wajahnya. Kutunya berjalan di wajahnya. Itu bisa antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tentang jangan kalian mencukur rambut kalian kecuali kalau sudah tiba waktunya. Kecuali orang yang punya penyakit di kepalanya. Maka dibawakan riwayat itu. Ya, sampai kutu itu berjalan di wajahnya, maka Nabi menyuruhnya untuk mencukur habis rambutnya. Supaya kutunya tidak ada tempat sembunyi. Ya. Baik, ini botak yang boleh, ada hajat. Yang kelima, botak yang diperselisihkan. La ilaha illallah. Botak yang diperselisihkan adalah botak yang bukan karena kebutuhan apapun. Memang ingin botak. Nah,
memang ingin botak. Sebagian ulama mengatakan makruh, dibenci. Sebagian ulama mengatakan makruh, dibenci. Sebagian ulama mengatakan boleh. Tidak ada kebutuhan sama sekali, tapi dia kayaknya tahun ini saya ingin botak kayaknya. Sudah lama saya panjang rambut, saya ingin botak. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ali Al-Qari mengatakan pendapat yang terkuat, lebih afdal dia tidak melakukannya. Lebih afdal dia tidak melakukannya. Baik. Maka lihat apa motif antum botak. Setelah itu pilih salah satu dari 6 hukum tadi. Baik. Subhanallah. Jadi ada dia wahalqir ra'si, ada syirik, bentuknya itu adalah mencukur habis rambut. Kapan itu? Ubudiyatan, dalam rangka penghambaan diri, wa khudu'an, merendahkan diri, li ghairihi, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah. Kemudian contoh lain dari syirik dalam af'al, wa taqbilil ahjari ghairil hajaril aswad, mencium batu selain hajar aswad. Ya. Mencium batu, ya, dalam rangka untuk tabarruk, mencari keberkahan, baik itu batu nisan, batu apapun itu. Ya. Batu yang dikeramatkan itu yang dicium. Wa taqbilil kuburi wastilamiha, dan lebih parah lagi adalah mencium kuburan dan juga mengusap-ngusapnya. Mencium kuburan dan juga mengusap-ngusapnya. Disebutkan oleh salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya, sering saya katakan sama antum, tiang pribadi lebih banyak ulama kita menyebutkan masalah ini dari mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Cuman kan kita di Indonesia rata-rata bermazhab apa? Syafi'i. Oleh karena itu tiang bacakan saja dari ucapan sebagian ulama mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah Al-Imam Izzuddin bin Jama'ah Al-Kinani Syafi'i. Nama beliau Al-Imam Izzuddin bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Hidayatus Salik dia mengatakan, ada ba'dul ulama, sebagian ulama memandang, minal bid'ah, termasuk bid'ah, al-inhina lil qabril muqaddas inda taslim, adalah membungkukkan badan ketika masuk ke kubur yang dikeramatkan. Al-qabril muqaddas, ada kubur yang dianggap suci nih, ada kubur yang dianggap keramat. Ketika akan masuk, maka dia bungkukkan badannya. Sebagian ulama memandangnya sebagai apa? Perbuatan bid'ah. Perhatikan, wa aqbah minhu, dan lebih jelek daripada itu, kata beliau, ulama besar mazhab Syafi'i, lebih jelek daripada itu, takbilul ardi lil qabri, adalah mencium tanah kuburan, yaitu sujud, ya. Atau mencium kuburan. Lam yaf'alhu salafus salih, perbuatan seperti ini tidak pernah dikerjakan oleh para ulama as-salafus salih. Wal khairu kulluhu fi ittiba'ihim, sedangkan seluruh kebaikan itu ada di dalam mengikuti generasi as-salafus salih. Wa man khatara bi balihi, barang siapa yang menyangka anna taqbilal ardi, bahwasanya mencium tanah kuburan, ablagu fil barakah, itu akan membuat dia mendapatkan keberkahan, fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi, maka itu menunjukkan kejahilannya. Itu menunjukkan kejahilannya. Tapi yang menakjubkan kita di sini, beliau mengatakan, walaysa ajabi mimman jahila dzalik fartakabahu. Tetapi yang membuat saya heran bukan orang-orang yang jahil yang melakukannya. Kalau orang jahil mereka melakukannya itu wajar, mereka jahil. Bal ajabi, tetapi yang membuat saya heran adalah mimman abta bi tahsinihi ma'a ilmihi bi kubhihi wa mukhalafatihi li amali salaf. Adanya orang-orang yang menganjurkan orang melakukan itu, padahal orang tersebut dia tahu perbuatan itu tidak boleh. Ya. Itu mohon maaf, adanya tokoh-tokoh yang menganjurkan perbuatan seperti itu. Ya. Jemaah sekalian, antum buka kitab mazhab Syafi'i manapun, di bab tentang masalah janaiz ini banyak sekali kita yang mengaku diri bermadzhab Syafi'i itu menyelisihinya. Antum silahkan buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, terutama di dalam bab al-janaiz, masalah kematian. Masalah kematian, makanya Ibnul Qayyim mengatakan hampir tidak ada yang dilarang oleh Nabi SAW terkait dengan kematian kecuali diselisihi oleh sebagian kaum muslimin. Hampir tidak ada yang dilarang.
Maksudnya semua larangan Nabi terkait dengan kematian itu hampir semuanya diselisihi. Antum buka kitab mazhab Syafi'i, kuburan itu paling tinggi berapa? 1 jengkal. Tapi lihat orang yang mengaku diri bermazhab Syafi'i, lebih dari 1 jengkal, bahkan ada yang 1 meter. Ya, ada. Baik. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dikatakan dilarang untuk menyemennya ininya. Tapi Masya Allah, sebagian tempat, sebagian kuburan orang yang mengaku dia bermadzhab Syafi'i itu bukan sekedar disemen. Iya. Iya. Mewah, ya. Taib. Nabi SAW melarang untuk memasang lampu di kuburan. Di sebagian kuburan justru dipasangkan PLN, KWH. Khusus lagi. Ya. Listrik di rumahnya itu dia nebeng sama tetangganya, tapi listrik kuburan khusus KWH-nya. Ini kan repot yang seperti ini. Repot. Jadi betul kata Ibnul Qayyim, hampir tidak ada larangan Nabi terkait dengan kematian kecuali diselisih oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini waqi' kenyataan. Oleh karena itu apa kata Syekh Albani rahimahullah? Di antara wasiat yang sangat penting di zaman ini, terutama bagi orang yang akan meninggal dunia, hendaklah dia berwasiat kepada keluarganya agar jenazahnya diurus sesuai dengan sunnah. Di antara wasiat yang penting di zaman ini kata Syalbani dalam kitabnya Ahkamul Janazah, agar kalau kita meninggal dunia tolong urus jenazah saya, perlakukan jenazah saya itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Saking banyaknya orang yang menyelisihi petunjuk Nabi terkait dengan masalah kematian. Ya. Baik. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i juga, qala fil Ihya, berkata penulis kitab Ihya Ulumuddin, siapa dia? Al-Imamul Ghazali, yang oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i menyebut beliau dengan sebutan Hujjatul Islam. Beliau adalah hujjahnya Islam, sangat-sangat dihormati. Lihat apa kata beliau terkait dengan masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Massul masyahid, mohon maaf, massu, mengusap-ngusap al-masyahid. Yang namanya masyahid itu makam keramat, bukan sekedar kuburan, bukan. Tapi kalau sudah disebut masyahid, itu adalah makam yang sering dikunjungi. Ya. Mengusap-ngusap makam keramat, ya, keramat dalam tanda kutip tentunya, ya. Kalau kita tidak ada keyakinan kuburan keramat, itu nggak ada, ya. Karena adanya orang yang meyakini, maka disebut seperti itu oleh Imam Ghazali. Massul masyahid wa takbiluha, dan menciumnya, mohon maaf, ibadatun lin nasara wal yahud, itu ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ingin mengkritik Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu merupakan ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani, kata beliau, ya. Dan betul sabda Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti cara beragama orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, seandainya orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dob, la dakhaltumuhu, kalian pun juga akan ikut masuk ke dalamnya. Ini gambaran dari Nabi SAW betapa umat ini terus mengekor, ya, terus mengekor kepada umat-umat sebelumnya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang anda maksud dengan umat sebelumnya Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi? Ya. Baik. Sudah masuk atau Isya? Sudah? Oh, sudah masuk. Ya, tepat sekali sudah masuk. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Masih panjang pembahasan kita ini akibat pembahasan botak tadi. agak panjang ini. Ya. Tapi ya, dengan antum tahu tentang hukum botak itu, jadi antum harus ingat ya masalah ini, ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ditanyakan, jangan persilahkan selesai dan kalau ada. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kita. Mohon nasihatnya, apakah ada masalah di hati atau di badan saya? Karena setiap kali mengikuti kajian, saya selalu mengantuk, bahkan sering sampai tertidur. Apakah kita bisa mendapatkan pahala dari kehadiran majelis ilmu meskipun tertidur? Ya. Apakah ada masalah di hati dan badan saya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Jangan-jangan antum tidak tidur siang kayaknya. Iya. Iya, kelelahan ya. Kelelahan kayaknya. Ya, baik. Karena kita kan rata-rata kita di kita umat belakangan ini kan rata-rata kita itu memberikan ilmu ini sisa waktu kita. Rata-rata ya. Sisanya setelah kita sudah letih dengan urusan dunia barulah saat itu ya. Kalau para ulama dahulu tidak. Ya. Para ulama dahulu tidak, justru sisa dari waktu mereka menuntut ilmu itu yang mereka berikan untuk dunia. Kami pernah diceritakan langsung oleh salah seorang murid yang mengenal Syekh Albani rahimahullah, Syekh Dr. Malik Husain Sya'ban hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan tentang Syekh Albani rahimahullah. Antum tahu kan pekerjaan Syekh Albani itu apa? Memperbaiki jam. Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan pekerjaan, profesi. Kenapa? Karena kalau beliau dapat pelanggan, kemudian dapat upah untuk membeli makanan hari itu, beliau langsung tutup tokonya. Kalau sudah dapat uang untuk membeli makanan hari itu, beliau langsung tutup, kemudian mengurung diri di dalam perpustakaan. Mengurung diri dalam perpustakaan. Ya, subhanallah. Itu diceritakan oleh Syekh Malik Husain Sya'ban. Jadi subhanallah, mereka itu luar biasa. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ada satu kitab judulnya Muhaddithul Asr, biografinya Syekh Albani rahimahullah. Disebutkan di sana, Syekh Albani pernah mencari sebuah kitab di perpustakaan yang ada di Damaskus. Beliau mencari sebuah kitab, perpustakaannya itu besar. Ya, perpustakaannya besar, kemudian raknya itu tinggi-tinggi, harus pakai tangga. Maka ternyata kitab yang beliau cari itu di rak paling atas. Maka beliau pun menaiki tangga. Dan beliau tidak turun dari tangga itu, beliau tetap berdiri di sana membaca kitab itu selama 7 jam.
7 jam beliau berdiri di atas tangga itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi mereka seperti itu. Ya. Tapi ya mungkin antum kurang tidur siang mungkin ya. Intinya. Kemudian kalau kita ingin lebih husnuzon lagi, ini adalah bentuk ketenangan dalam majelis ilmu itu. Nabi SAW bersabda bahwasanya tidaklah berkumpul suatu kaum membicarakan ayat-ayat Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ada sebagian orang saking tenangnya itu tidak bergerak sama sekali. Tenang luar biasa. Makanya Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Mizan hafizahullah, beliau pernah mengatakan, kalau ada yang mengatakan saya ini mengidap penyakit insomnia, ya, saya tidak bisa tidur, maka solusinya satu, ajak dia ke majelis ilmu. Insya Allah insomnianya saat itu hilang. Nanti ketika pulang kambuh lagi. Tapi di majelis ilmu nggak ada istilah insomnia ini, nggak ada. Allahu Akbar ya. Apakah dapat pahala? Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ya. Antum sudah menempuh jalan ke sini, ya mudah-mudahan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Disebutkan di sebagian orang Lombok, kata beliau, ada pertanyaan. Kalau istrinya sedang hamil, mereka menganjurkan suaminya botak. Itu termasuk botak apa? Botak bid'ah. Ya, tapi betul nggak ada yang seperti ini? Hah? Ada? Nggak boleh botak. Oh, ini kebalik ini. Antum ini yang nanya bisa jadi fitnah ini. Aduh. Nggak boleh sebenarnya. Justru dilarang botak. Bukan dianjurkan botak nih. Taib. Kebalik ini ya pertanyaannya. Taib. Kalau ada keyakinan tidak boleh botak, karena kalau botak begini-begini maka jatuhnya syirik. Kenapa? Karena itu tatayyur. Dan Nabi bersabda, inna tiyarata syirkun, tatayyur tu syirik, tatayyur tu syirik. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang melakukan akekah yang ada di sebagian tradisi, yang mana anaknya ditawapkan, dikelilingkan dan pakai kembang untuk dipotong rambutnya dan dikasih air, ya, sambil membaca salawat? Apakah perkara ini termasuk syirik yang haram? Tidak, tapi ini termasuk perkara baru, termasuk perkara bid'ah. Ya, tidak termasuk perkara bid'ah. Baik. Kita kadang dihadapkan yang seperti itu, ya, dihadapkan seperti itu. Ya, saya sering kadang diminta untuk ini, tiba-tiba menghadiri akikah, tiba-tiba harus, ya, bukan selakar, tapi menggunting, ya. Saya nggak bisa menggunting itu, ya. Khawatirnya nanti kulit anaknya yang ikut. Tapi sebagian orang, yang penting ada katanya, yang penting dapat tersentuh. Allahu Akbar. Ini nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Taib. Apakah termasuk botak bercukur tetapi ada rambut tersisa sekitar 1 atau 2 cm? Itu bukan botak, itu namanya taksir, ya, memendekkan. Itu bukan termasuk botak, itu taksir, memendekkan. Wallahu taala a'lam. La ilaha illallah. Pagi-pagi seorang sahabat dekat datang ke rumah membawa sembako, dan di dalam bungkusnya ada nomor salah satu paslon. Jika saya terima kemudian saya golput, apakah tidak termasuk khianat? Jika tidak saya terima, hubungan persahabatan rusak. Maju kena, mundur kena, bagaimana ini? Ikhwan, agama kita itu lebih berharga daripada apapun. Agama kita itu, para ulama mengatakan, la tukhatir bidinik, jangan kau jadikan agamamu sebagai barang taruhan, jangan. Ya. Agama kita ini yang paling berharga. Sampaikan, qulil haq walau kana murran, sampaikan meskipun itu berat. Sampaikan meskipun itu pahit, sampaikan. Ini saya mohon maaf, saya tidak bisa terima.
Ya. Kalau seandainya gara-gara itu dia nyelek aja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul mutu bighairikum, silahkan kalian mati membawa amarah kalian. Itu kata Allah. Kul mutu bighairikum, silahkan mati membawa kemarahan kalian. Untuk apa kita hanya untuk lihat firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla, orang-orang yang memiliki hubungan saling mencintai di dunia. Yauma idzin, pada hari kiamat. Di dunia mereka berhubungan erat, mereka adalah kekasih, memiliki hubungan yang luar biasa. Yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka akan menjadi musuh bebuyutan bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Mereka yang membangun hubungan mereka di dunia itu di atas ketakwaan. Untuk apa sekarang kita berbaikan kemudian nanti saling tuntut di hadapan Allah? Untuk apa? Ya. Apa sepenting itu hubungan di dunia ini sehingga berani sekali kita nanti pada hari kiamat? Jadi ya nyelek aja lah. Ya. Wallahu taala a'lam.